Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mutasyarif Channel. Sajian seputar kesehatan. Dengan bahasan yang ringan, serta mudah dimengerti, juga memberikan motivasi yang menginspirasi agar melangkah untuk merubah. Halo, sahabat Mutasyarif. Kembali bersama Mimin, di seputar kesehatan jiwa dan raga. Tahukah kamu gara-gara bola, orang bisa sakit? Baik sakit fisik, maupun sakit hati. Apalagi tim kesayangannya kalah, pasti sakit, rasanya ingin menjerit. Begini cara suasana hati memengaruhi kesehatan. Halo dok, Jakarta, menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Harvard Health Publishing, suasana hati dan kesehatan mental dapat memengaruhi setiap aspek kehidupan. Mulai dari kesehatan fisik sampai kesehatan secara menyeluruh. Depresi dan masalah kesehatan mental lainnya dapat menyebabkan gangguan pencernaan, sulit tidur, kekurangan energi, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya. Ada banyak cara untuk menjaga pikiran dan suasana hati dalam kondisi optimal. Olahraga, makan sehat, dan teknik relaksasi untuk mengurangi stres seperti meditasi dapat menjaga mood tetap positif. Emosi yang tak tersalurkan berpengaruh pada kesehatan. Pikiran dan emosi dapat memengaruhi kesehatan. Emosi yang bebas dan bisa diekspresikan secara alami tidak akan memengaruhi kesehatan. Namun, emosi tertekan, terutama perasaan takut atau negatif, dapat menguras energi mental, sehingga berdampak negatif pada tubuh, dan menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pikiran dan emosi dan menyadari pengaruhnya terhadap kesehatan fisik, perilaku, dan relasi. Sikap negatif, perasaan tidak berdaya dan putus asa dapat menciptakan stres kronis, yang dapat mengganggu keseimbangan hormon tubuh, menguras bahan kimia otak yang dibutuhkan untuk sensasi bahagia, dan merusak sistem kekebalan tubuh. Stres kronis ternyata juga bisa menurunkan umur. Stres memperpendek telomere, bagian ujung dari rantai DNA yang selalu berulang, sehingga menyebabkan seseorang bisa menua lebih cepat. Kemarahan yang tidak terkelola atau tertekan juga terkait dengan banyak kondisi kesehatan, seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, gangguan pencernaan, dan infeksi. Sistem pertahanan tubuh alami manusia punya kecenderungan untuk bertahan dari ancaman dan kehilangan dalam hidup. Inilah yang menyebabkan manusia cenderung berfokus pada hal yang buruk ketimbang yang baik. Meskipun ini adalah mekanisme bertahan hidup yang baik, terlalu waspada dapat membuat seseorang frustasi dan terlalu negatif. Ini bisa jadi mengabaikan banyak kesempatan untuk lebih bersyukur. Bagaimana mengelola suasana hati? Semua orang pasti pernah mengalami suasana hati yang mellow dan tidak bersemangat. Pada umumnya, mood yang mellow ini bisa dikendalikan dan kembali membaik. Namun, jika suasana hati yang buruk berlangsung selama lebih dari 2 minggu dan kamu terus-menerus merasakan sedih sepanjang waktu atau kehilangan minat pada sebagian besar aktivitas yang biasa dilakukan, besar kemungkinan kamu mengalami depresi. Bersaing dalam sebuah kompetisi berpotensi membuat atlet mengalami frustrasi. Adalah perasaan tak menyenangkan ketika kesulitan mencapai target. Mengelola rasa frustrasi penting dipelajari agar seseorang tidak merasa kerja kerasnya sia-sia. Adalah perasaan mendasar yang muncul ketika kesulitan mencapai target. Ini merupakan pengalaman tak menyenangkan, namun kita perlu mengendalikannya dan tidak membiarkan mengaburkan kerja keras. Menjadi seorang atlet tidak hanya dituntut untuk memenuhi target memenangi kompetisi. Salah satu tugas terberat mereka adalah justru belajar mengelola perasaan. Itu ketika gagal memenangkan sebuah pertandingan. Pasalnya, ada kalanya ketika seberapapun besarnya seseorang bekerja keras, hal-hal yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai rencana. Jika sudah begini, jangan biarkan rasa marah menguasai Anda. Ada banyak contoh dalam olahraga ketika seorang atlet tak mampu mengendalikan mereka saat kalah. Pemain sepak bola misalnya, mereka melempar bola keluar lapangan atau menolak menyapa lawan usai laga. Petenis kerap terlihat membanting raket mereka saat gagal atau pemain golf menumpahkan kemarahan dengan merusak stik. Dari contoh tersebut di atas, saat seseorang atau atlet khususnya dikendalikan oleh rasa marah,
mereka akan bersikap tidak sportif, tidak menyenangkan terhadap orang lain. Memang, mengelola stres dalam sebuah kompetisi tidaklah mudah. Tapi ini tetap harus dilakukan demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah beberapa cara mengelola stres ketika kalah dalam kompetisi. 1. Meningkatkan kesadaran emosional. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Tapi masalah terbesarnya adalah bukan banyaknya emosi, tapi atlet tersebut tidak tahu bagaimana mengidentifikasi ketika ini muncul. Saat rasa stres ini datang, mereka tak bisa mengontrolnya. Mengetahui bagaimana mendeteksi emosi dan menempatkannya di dalam tubuh merupakan langkah awal dalam belajar mengendalikan. Untuk tumbuh sebagai seorang atlet, tidak cukup hanya mengetahui apa itu, tapi Anda juga harus mengetahui cara mengelolanya dalam tubuh. 2. Ambil pelajaran dari kekalahan. Meski kekalahan adalah hal yang menyedihkan, Anda bisa selalu mengambil hikmah positif dari hal tersebut. Butuh sikap positif dan jam terbang tinggi dalam kompetisi untuk bisa bersikap seperti ini. Dengan memiliki pola pikir positif dan memandang kekalahan sebagai kesempatan belajar, maka seorang atlet telah menutup pintu untuk emosi negatif menguasai dirinya. Sebaliknya, jika atlet terus meratapi kekalahan, selalu merasa bersalah atau berpikir pertandingan berjalan tidak adil, hanya akan memunculkan perasaan tidak nyaman dalam diri. 3. Mempromosikan kecerdasan sosial dalam tim. Tidak hanya muncul dalam olahraga individu, tapi juga kelompok. Dibandingkan individu, mengelola frustrasi dalam satu kelompok atau tim lebih mudah. Tidak jarang, emosi pecah ketika tim tidak mencapai tujuan atau saat seorang anggota melakukan kesalahan. Kejadian ini juga bisa jadi menyebabkan kesalahpahaman antar anggota tim. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini solusi terbaiknya adalah meningkatkan kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk memahami orang lain dan menempatkan diri sendiri di tempat mereka. Alih-alih mengadopsi sikap egois, jenis kecerdasan ini menekankan bahwa kekuatan individu ditemukan dalam sebuah tim dan oleh karena itu harus dimanfaatkan. Maka dengan itu wahai sahabat Mutasorif, uraian demi uraian ini, bukan hanya untuk para pemain saja, akan tetapi kamu sebagai pencinta bola, pada khususnya, haruslah mampu mengendalikan emosi agar tidak depresi atau stres, dan tidak pula merugikan orang lain terutama tim atau klub yang Anda dukung. Terima kasih sahabat Mutasyarif. Sudah mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya, agar ada pemberitahuan dari channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.